Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chiellini belum berniat pensiun. Sempat ada dugaan bahwa Giorgio Chiellini akan pensiun lebih cepat, sebab sebelumnya ia mengalami cedera lutut parah. Akan tetapi, saat ini ada kabar terbaru soal masa depan Chiellini. Ia diklaim menganulir keputusannya untuk pensiun. Chiellini merasa dirinya masih kuat untuk bermain semusim lagi. Akan tetapi, yang jadi masalah bagi Giorgio Chiellini adalah Juventus sekarang ini belum memberikan tanda akan memperpanjang kontraknya. Kontrak Chiellini sendiri akan berakhir pada musim panas 2021 ini. Olivier Giroud pertimbangkan langkah tinggalkan Chelsea. Striker Chelsea Olivier Giroud dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk hengkang ke klub baru pada musim panas mendatang. Kabar ini muncul lantaran Giroud sudah kesulitan mendapatkan peran besar dalam klub tersebut sejak kedatangan pelatih anyar. Sebagaimana diwartakan Gol Internasional, Giroud diragukan memperbarui kontraknya di Chelsea usai tak bisa mendapatkan banyak jam bermain di Chelsea. Dia mengalami masa-masa sulitnya itu usai kedatangan pelatih anyar Thomas Tuchel. Zidane dianggap setara atau bahkan lebih dari Cruyff. Karir kepelatihan Zinedine Zidane dianggap sudah mencapai level yang diraih Johan Cruyff. Zizou bahkan diklaim lebih hebat ketimbang Godfather Barcelona itu. Zidane sudah mencicipi 11 trofi bergengsi dalam 2 periode kepelatihannya di Real Madrid. Mulai dari 2 titel Liga Spanyol hingga 3 gelar juara Liga Champion yang diraihnya secara beruntun. Kendati berprestasi, tetapi Zidane dinilai tak banyak mendapat pengakuan sebagai pelatih terbaik di era ini. Namanya kalah tenar dari juru taktik lainnya seperti Pep Guardiola, Jurgen Klopp, hingga Jose Mourinho. Barcelona pecat CEO-nya. Barcelona membuat perombakan di tubuh manajemennya. Blaugrana baru saja memecat CEO Oscar Grau. Dilaporkan Mundo Deportivo, Grau dicopot dari posisinya pada Rabu 28 April 2021 waktu setempat. Hal itu diumumkan Ferran Reverter, suksesor Grau dan wakil presiden Rafa Yuste. Grau menjabat CEO sejak 2016. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala sekolah sepak bola klub. Ronald Koeman akui Griezmann sudah lebih percaya diri. Manajer Barcelona Ronald Koeman menilai striker Antoine Griezmann kini tampil lebih percaya diri sehingga menjadi pemain yang sangat penting bagi skuad Barca. Griezmann adalah pemain yang sangat penting bagi kami, kata Koeman kepada Diario Sport. Griezmann sudah menjaringkan 18 gol pada semua kompetisi musim ini untuk Blaugrana. Tetapi ia tidak selalu menjadi starter karena tingginya persaingan dalam skuad Barcelona. Namun demikian, karena belakangan ini penampilannya cemerlang, maka dia akan menjadi pemain yang sangat penting dalam perburuan gelar juara Liga musim ini. Solskjaer tegaskan dirinya hormati Lupi. Solskjaer mengklarifikasi tentang pernyataannya terkait AS Roma beberapa waktu lalu. Dia menyatakan bahwa komentarnya tidak bermaksud untuk meremehkan Roma. Solskjaer pernah mendapatkan pertanyaan tentang AS Roma sebagai calon lawan United di semifinal Liga Eropa 2020-2021. Solskjaer menjawab pertanyaan itu dengan bilang, "Saya tidak mengenal AS Roma dan saya belum melihat mereka bermain." Komentar Solskjaer membuat supporter AS Roma di Italia marah. Mereka bahkan menempelkan poster Solskjaer di depan tempat latihan Lupi sebagai bentuk protes. Poster itu menampilkan Solskjaer beserta komentarnya tentang AS Roma. Manchester United versus Roma, hasrat Mkhitaryan taklukkan mantan. Semifinal Liga Eropa musim ini mempertemukan Roma dengan Manchester United. Leg pertama berlangsung di Old Trafford. Duel United versus Roma memiliki makna tersendiri buat Mkhitaryan. Gelandang Lupi itu akan berhadapan dengan mantan klubnya.
Meskipun laga ini menjadi semacam reuni buat Mkhitaryan, tetapi dia tetap ingin memberikan yang terbaik untuk Roma. Pemain 32 tahun itu berhasrat menaklukkan Manchester United demi bisa membawa timnya ke final Liga Eropa dan menjadi juara. Guardiola jadi pelatih dengan penampilan terbanyak di semifinal Liga Champions. Josep Guardiola jadi pelatih dengan penampilan terbanyak di babak semifinal Liga Champions. Sejak menangani Barcelona hingga menjadi pelatih Manchester City sekarang, Guardiola tercatat berhasil lolos sebanyak 8 kali ke babak 4 besar. Pencapaian paling maksimal Guardiola tentu bersama Barcelona saat membawa Blaugrana meraih trofi juara pada musim 2008-2009 dan 2010-2011. PSG versus Manchester City, comeback, Citizen menang 2-1. Pada laga yang dihelat di Parc des Princes, PSG unggul duluan di menit ke-15 lewat Marquinhos. In by Di Maria and in by Marquinhos. PSG tampil dominan sepanjang babak pertama. Tetapi City bangkit di babak kedua dan berbalik unggul lewat gol-gol Kevin De Bruyne di menit ke-64. In by De Bruyne all the way in. Dan Riyad Mahrez di menit ke-71. It's Mahrez. Oh, it's a beauty. PSG bahkan harus bermain 10 orang di sisa 15 menit usai Idrissa Gueye di kartu merah. PSG punya beban berat karena harus menang minimal selisih gol 2 gol pekan depan di Etihad Stadium untuk bisa lolos ke final. Sementara City cuma butuh hasil imbang. Manchester City rusak rekor 20 tahun PSG. Manchester City mengayunkan satu kaki ke final Liga Champions musim ini setelah menaklukkan tuan rumah Paris Saint-Germain 2-1 di Parc des Princes. Selain menjadi bekal amat berharga untuk pertama kalinya menapaki babak pamungkas kancah termasyhur Eropa, kemenangan tersebut membuat City merusak rekor PSG yang telah bertahan selama 2 dekade. Untuk pertama kalinya semenjak Maret 2001 atau lebih dari 20 tahun lampau, Les Parisiens dipaksa menelan pil pahit dalam sebuah pertandingan Liga Champions setelah memimpin di babak pertama. Sejarah klub Inggris, Manchester City sudah pasti ke final Liga Champions. Langkah Manchester City ke final Liga Champions sudah bisa dipastikan jika melihat rekam jejak klub-klub Liga Inggris di kompetisi tersebut. Seperti dikutip dari Opta, sebelum musim ini ada 47 kejadian di mana sebuah klub Liga Inggris berhasil menang dalam leg pertama sebuah pertandingan 2 leg di Piala Champions atau Liga Champions yang berlangsung di kandang lawan. Dari 47 kejadian itu, semua tim Inggris tersebut berhasil melangkah ke babak berikutnya. Manchester City ikut menjadi bagian dari sejarah itu. Stefano Pioli terancam dipecat jika AC Milan gagal ke Liga Champions. Kemerosotan yang dialami AC Milan jelang berakhirnya Serie A 2020-2021 membuat nasib pelatih Stefano Pioli terancam kehilangan jabatannya pada musim depan. Meskipun dia sempat berhasil membawa AC Milan bertengger di puncak pada awal musim selama beberapa pekan. Masa depan Pioli di AC Milan tampaknya tinggal sebulan, sebab Rossoneri saat ini telah kehilangan tempat di posisi 4 besar yang merupakan batas akhir lolos ke Liga Champions. Memang sejauh ini pemilik AC Milan tidak pernah mempertanyakan pekerjaan Pioli yang dianggap sebagai salah satu faktor di balik kesuksesan awal mereka. Akan tetapi finish di 4 besar dianggap krusial karena berbagai alasan dan 5 pertandingan di sisa musim akan menjadi penentu. Inter Milan bisa boyong Edin Dzeko dari AS Roma secara gratis. Inter Milan mendapatkan kabar baik dalam upaya memboyong Edin Dzeko dari AS Roma di bursa transfer musim panas dengan sang penyerang bisa pindah secara gratis. Hal ini terjadi setelah penyerang asal Bosnia itu dikabarkan tengah menggelar pembicaraan dengan manajemen AS Roma guna memutus kontraknya pada akhir musim nanti, meski sejatinya masa baktinya baru berakhir pada Juni 2022. Jika kesepakatan itu terwujud, maka Edin Dzeko akan berstatus pemain bebas transfer di bursa transfer musim panas nanti
nanti dan bisa pindah ke Inter Milan secara gratis. Masa depan Pirlo di Juventus sudah habis, Allegri bakal segera pulang. Masa depan Andrea Pirlo sebagai pelatih Juventus tampaknya sudah habis. Massimiliano Allegri dikabarkan bakal segera pulang. Sport Mediaset melaporkan kalau Juventus telah memutuskan untuk menunjuk kembali Allegri sebagai pelatih. Tentu kabar ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Presiden Juventus Andrea Agnelli menyatakan kalau posisi Andrea Pirlo sebagai pelatih tetap aman. Jika seandainya rumor yang beredar menyebutkan Pirlo bakal segera dipecat karena sudah tak punya masa depan, lalu Allegri ditunjuk oleh Juventus. Tampaknya perlu ada penyesuaian terlebih dahulu antara Allegri dengan Juventus. Real Madrid berpotensi tampil pincang saat melawat ke Chelsea. Real Madrid berpotensi tampil pincang kala melakoni leg kedua semifinal Liga Champions kontra Chelsea di Stamford Bridge 6 Mei mendatang. Sebab Marcelo berpeluang besar absen di laga tersebut. Penyebabnya bukan karena cedera, melainkan sang pemain harus bertugas di tempat pemungutan suara untuk pemilu Kota Madrid yang akan dihelat 4 Mei mendatang. Dikutip Marca, kubu Madrid sudah mengajukan permohonan pada panitia penyelenggara pemilu agar Marcelo diizinkan untuk tak bertugas. Namun belum ada balasan yang diperoleh El Real. Benarnya Los Blancos memiliki skenario lain jika pemain asal Brazil itu tak mendapatkan izin dari tugasnya. Dia akan berangkat sendiri sehari setelahnya untuk menyusul rekan-rekannya yang sudah lebih dulu tiba di London. Ronald Koeman malas tanggapi ketertarikan PSG ke Lionel Messi. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman tidak mau banyak menanggapi soal rumor ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap Lionel Messi. Kendati tak mau berbicara banyak, Ronald Koeman sebagai pelatih Barcelona berharap Lionel Messi akan tetap bertahan di Camp Nou. Saya tidak tertarik dengan rumor soal PSG, jadi tidak tahu kalau rumor itu benar atau tidak, kata Koeman dikutip dari Marca. Saya harap Lionel Messi bertahan dengan kami. Bagi saya, Messi harus mengakhiri karir di Barcelona karena ia sudah menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Lanjutnya, "10 tahun tanpa trofi di Tottenham, Harry Kane akhirnya bicara." Harry Kane diyakini akan meninggalkan Tottenham akhir musim ini. Dia masih menunggu apakah Spurs bisa menembus Liga Champions musim depan. Kane baru saja dinobatkan sebagai Premier League Player of the Year 2021, tapi baginya penghargaan itu tidak sepenting trofi. Kane akhirnya mengakui dia ingin meraih trofi-trofi terbaik. "Ketika saya melihat ulang karir saya nanti, hal-hal seperti inilah yang akan lebih saya dalami lagi. Namun tujuan saya sebagai pemain saat ini adalah meraih trofi untuk tim," buka Kane. "Penghargaan ini hebat, tetapi saya ingin meraih trofi terbesar bersama tim. Kami belum bisa melakukannya. Rasanya sedikit mengecewakan, tetapi begitulah adanya," tutupnya. Luke Shaw beberkan cara Ole Gunnar Solskjaer membantu dirinya. Back Manchester United Luke Shaw mengungkapkan bagaimana pelatih timnya Ole Gunnar Solskjaer untuk membantu dirinya mencapai penampilan terbaik pada musim 2020-2021. "Ada banyak alasan kebangkitan saya, salah satunya adalah peran Ole Gunnar Solskjaer. Saya juga mengalami banyak perubahan dan merasa lebih percaya diri," kata Shaw. "Saya sekarang lebih menikmati sepak bola dan hal terpenting adalah saya menikmati bermain sepak bola lagi. Itu hal terpenting dari pekerjaan saya," tandasnya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!